Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutor Universitas Terbuka Palembang, Sepriyadi MPD. Kali ini bertemu dengan saya untuk mengampu mata kuliah Praktikum IPA di SD. Dalam prodi PGSD, untuk materi perkuliahan akan kita tampilkan ya pada kesempatan kali ini. Konsep praktikum. Praktikum adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan pengamatan, percobaan, atau pengujian suatu konsep atau prinsip materi mata kuliah yang dilakukan di dalam atau di luar laboratorium. Jenis praktikum dan contohnya. Berikut jenis praktikum. Yang pertama percobaan bunga berwarna. Ya, ini contoh praktikum biologi. Kemudian percobaan mengamati bakteri. Ini contoh praktikum biologi. Selanjutnya percobaan membuat api. Praktikum fisika. Kemudian percobaan membuat lampu lapas sederhana merupakan praktikum fisika. Selanjutnya percobaan membuat gunung berapi. Praktikum percobaan meniup balon dengan botol. Selanjutnya percobaan membuat baterai dari koin. Nah, itu tadi adalah contoh dalam praktikum biologi, fisika, dan kimia. Selanjutnya, penilaian praktikum IPA. Di sini ada lembar penilaian kinerja. Dalam hal ini ada kegiatan praktikum. Sebagai contoh, mengamati hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Dalam hal ini merupakan penilaian praktikum IPA di mata pelajaran fisika. Kemudian di sini ada dicantumkan nama dan kelas, kemudian nomor absen. Nah, selanjutnya menilai ada 8 poin. Di sini ada aspek yang dinilai, ada skor, ada juga total dari nilai tersebut atau total skor. Di sini ada 8 poin, ada penyediaan alat dan bahan, kemudian merangkai alat dan bahan, mengkalibrasi alat yang digunakan, pengamatan percobaan, pengambilan data, pengolahan data, kemudian menyimpulkan hasil percobaan, dan selanjutnya yang terakhir, penyusunan laporan hasil percobaan dalam bentuk tulisan yang rapi. Oke, itu tadi penilaian praktikum IPA. Kemudian, contoh kegiatan praktikum. Dalam hal ini dalam contoh, di sini ada contoh kegiatan praktikum dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Di sini disajikan ciri-ciri umum makhluk hidup. Terdapat hasil pengamatan dalam tabel 1.1. Sebagai contoh di sini ada nomor 1 sampai 10. Nama makhluk hidupnya ada putri malu. Kemudian lagi pohon mangga, pohon belimbing, kacang tanah. Ada untuk hewannya ada sapi, kambing, ayam, ikan, burung, dan kucing. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup, ada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam hal ini ada keterangan. Untuk keterangan gambar tersebut dari gambar 1.1, gambar makhluk hidup, di sini ada poin pembahasan. Untuk bintang tersebut dikasih simbol. Misalnya, tumbuhan maupun hewan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Kemudian lagi ada bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, tumbuhan melakukan gerak, kemudian akan tetapi tidak semua dapat diamati dengan jelas. Misalnya tumbuhan yang mudah diamati geraknya yaitu daun putri malu, di mana daun putri malu daunnya cepat sekali menutup ketika disentuh, ada rangsangan sentuh. Kemudian lagi pada gerakan bunga kupu-kupu menjelang senja hari. Berikutnya, semua tumbuhan melakukan gerak, yaitu gerakan tumbuh, akar, dan juga batang. Gerak lainnya yaitu gerakan reaksi terhadap rangsang, misalnya gerak batang dan juga gerak daun karena cahaya matahari, mengikuti arah dari pantulan atau mungkin arah dari sinar matahari tersebut, di mana arah sinar matahari datang. Berikutnya, gerak pada hewan dan tumbuhan berbeda. Jika hewan dapat bergerak dengan berpindah dari tempat tersebut, bisa berpindah-pindah tempat, maka gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat kecuali tumbuhan tersebut bersel tunggal atau tumbuhan tersebut dipindahkan oleh manusia. Berikutnya, hewan dan tumbuhan sama-sama melakukan pernapasan. Pada tumbuhan, oksigen masuk melalui stomata dan lentisel. Itu tumbuhan tidak punya organ khusus, sedangkan oksigen masuk ke dalam tubuh hewan melalui organ pernapasan khusus. Oke, itu tadi contoh kegiatan praktikum.
Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.